hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini saya mau mengajak kita membicarakan, merenungkan kebenaran Tuhan tentang Alkitab, bahwa Alkitab itu adalah ineran dan Alkitab itu adalah infallible. Maksudnya adalah Alkitab tidak mungkin salah, atau dalam bahasa teologis disebut ineran atau ineransi, dan kemudian Alkitab tidak mungkin khilaf, infallible dari Alkitab itu sendiri. Nah, saya akan bacakan salah satu ayat kitab suci bagi kita untuk mengerti kebenaran Tuhan ini. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 21 disebutkan di situ, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-21. Bapak Ibu yang terkasih, kita mengakui, kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Tetapi bukan tidak mungkin ada orang-orang di antara kita mengira bahwa Alkitab itu hanyalah berisi firman Tuhan. Ya, ketika kita belajar di sekolah teologi, belajar di sekolah Alkitab, ada pertanyaan, ada banyak ya bahan-bahan diskusi, apakah Alkitab firman Tuhan atau berisi firman Tuhan? Nah, jawaban yang sebenarnya adalah Alkitab adalah firman Tuhan, bukan hanya berisi firman Tuhan. Lalu kemudian ada lagi bahan-bahan diskusi, apakah Tuhan Yesus bisa berdosa atau tidak mau berdosa, atau memang tidak mampu berdosa. Nah, ini pernah menjadi kasus, saya hampir dipukul di gereja. Saya beritahu yang sebenarnya, dia marah. Yang sebenarnya adalah bahwa Tuhan Yesus bukan hanya tidak mau berdosa, bukan hanya mampu menjaga diri untuk tidak berdosa, tetapi juga sungguh-sungguh dia tidak mampu untuk berdosa. Jadi salah satu hal kemustahilan adalah Yesus tidak mungkin berdosa. Jadi kalau dibilang adakah yang mustahil bagi Tuhan? Nah, ini dia. Tuhan tidak mungkin ingkar janji. Tuhan tidak mungkin berdosa. Itulah yang mustahil bagi Tuhan. Nah, kita kembali kepada pembahasan awal. Alkitab tidak mungkin salah. Ini adalah konsekuensi logis dari kebenaran bahwa Alkitab itu diwahyukan oleh Tuhan, diwahyukan oleh Allah kepada para penulis. Jadi Alkitab itu tidak pernah salah. Alkitab itu firman Allah, dan firman itu sungguh-sungguh diwahyukan oleh Allah kepada para nabi, kepada para penulis Alkitab itu sendiri. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan bahkan Allah Roh Kudus menjaga penulis sehingga ketika dia menulis tanpa menghilangkan sedikit pun dari organ dan kemampuan pribadi penulis, sehingga dia tidak akan melakukan kesalahan ketika menulis. Kenapa? Karena Allah menjaga. Karena Allah yang mewahyukan dan menjaga tulisan-tulisan itu. Itu yang kita percaya, itu yang kita terima. Itulah kebenaran. Jadi Bapak Ibu jangan pernah ragu, apa yang tertulis dalam Alkitab, dalam kitab suci kita adalah kebenaran. Alkitab tidak mungkin salah. Dalam bahasa teologis disebut ineransi. Ineran, tidak mungkin salah. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab tidak mungkin gagal. Alkitab tidak mungkin khilaf. Alkitab tidak mungkin memberikan petunjuk-petunjuk yang menyesatkan. Ini menunjukkan bahwa Alkitab yang kita terima, Alkitab yang kita percaya itu merupakan penyataan Allah sendiri, merupakan kesaksian dari Allah sendiri. Istilah ini dalam hubungannya dengan Alkitab harus didefinisikan dengan cermat, dengan mengacu kepada sifat tulisan-tulisan Alkitab yang ada. Alkitab tidak mungkin khilaf, tidak mungkin menyesatkan dalam memberikan petunjuk kepada umat manusia, kepada kita semua dengan maksud yang terkandung di dalamnya secara keseluruhan. Kalau kita kira salah, kalau kita melihatnya seperti tidak sesuai, kalau kita melihat sudah tidak
sejaman dengan apa yang kita percaya saat ini, itu bukan karena kesalahan Alkitab, itu bukan karena khilafnya Alkitab, itu karena ketidakmampuan kita, keterbatasan kita memahami, menerima firman Tuhan. Nah, itu yang benar. Jadi bukan Alkitab yang khilaf, bukan Alkitab yang salah, bukan Alkitab yang tidak relevan, tetapi kita yang tidak mampu, kita yang terbatas, kita yang tidak bisa memahami kebenaran-kebenaran Allah. Alkitab itu selalu tren. Alkitab itu senantiasa relevan. Alkitab itu adalah kebenaran. Maka Tuhan Yesus pernah berkata bahwa sekalipun bumi ini hancur, satu iota itu koma atas itu, ya, atau satu titik dari firman Tuhan tidak akan berubah, tidak akan ditiadakan, semua akan tetap selamanya, karena itu firman Tuhan. Kalau saat ini kita terima firman Allah Alkitab di dalam bahasa Indonesia, mungkin ada kekurangan di dalam terjemahan. Itulah sebabnya banyak terjemahan. Di bahasa Inggris banyak sekali terjemahan untuk melengkapi, untuk memperkaya penerimaan kemampuan kita memahami kebenaran firman Allah itu. Jadi itulah ada Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab firman Allah yang hidup, Alkitab terjemahan baru, supaya Alkitab yang kita terima itu kita mampu menerimanya dengan benar sesuai dengan maksud Tuhan dan maksud ketika penulis menuliskannya untuk kita sampai saat ini. Jadi dalam teks aslinya Alkitab tidaklah salah, Alkitab mutlak benar adanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita terima Alkitab sebagai kebenaran mutlak. Mari kita menjunjung tinggi kewibawaan Alkitab yang adalah firman Allah itu sendiri. Alkitab bukan hanya berisi firman Allah, tetapi Alkitab adalah firman Allah. Kita percaya bahwa Alkitab berkuasa mengubah kehidupan kita. Alkitab ketika diberitakan kita mendengar dan berkuasa menuntun kita kepada kebenaran, membawa setiap orang kepada keselamatan. Itulah kuasa kewibawaan Alkitab, karena Alkitab tidak mungkin khilaf dan Alkitab tidak mungkin salah. Tidak dapat salah, tidak dapat khilaf. Alkitab tidak memuat petunjuk-petunjuk yang tidak relevan. Alkitab senantiasa relevan, Alkitab senantiasa up to date selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita junjung tinggi Alkitab. Mari kita membaca terus kitab suci, Alkitab, mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai selesai. Kita selesaikan dalam 1 tahun. Kalau bisa lebih cepat selesai, kalau bisa lebih banyak kita membaca firman. Karena pembacaan firman yang kita lakukan, meneliti kitab-kitab suci, membawa kehidupan kita lebih baik di hadapan Tuhan. Dengan demikian kita mengakui kebenaran Tuhan, kita memuliakan Dia, kita berkobar untuk mengasihi, mencintai Tuhan. Dengan membaca firman-Nya, kita dikobarkan untuk terus memuliakan dan menyembah Tuhan. Hari ini saya sangat-sangat pengen memuliakan, menyembah Tuhan. Saya bernyanyi, saya bermain gitar, saya memuliakan Tuhan, saya nyanyikan lagu-lagu yang indah untuk Tuhan. Dan saya baca firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan yang saya baca hari ini sebenarnya membosankan karena tentang keturunan di dalam 1 Tawarikh. Ya, namun demikian ada semangat dorongan Roh Kudus yang menuntun saya. Kenapa? Karena saya bekerja sama dalam kerjasama ilahi untuk meneliti, membaca, memahami kitab-kitab suci. Alkitab adalah kebenaran. Alkitab adalah firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Hasrat di dalam hatiku
memuliakan, berjalan bersamamu selamanya. Ada hasrat di dalam hatiku, bersekutu denganmu. Ada rindu di dalam jiwaku, menikmati hadirmu. Engkaulah Tuhan, jalan kebenaran dan hidup. Hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya. Hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya. Hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya. Hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya.